Sama-sama guru kita, calon doktor Ustaz Adi Hamid, MM apa yang terakhir ya? Iya, Iya ya, benar ya. Magister Manajemen. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu semuanya, guru karyawan SDM Murid Kebumen. Syukur pada Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sore siang, menjelang pagi menjelang siang ini kita dapat bersama-sama eh, mengikuti kegiatan rutin yang sudah kita agendakan. Setiap Sabtu terakhir itu yang pertama Bapak futsal agendanya. Jadi kita berfutsal itu. oh, keren. Tempatnya jenengan juga itu. BMB. PMB. Cuman itu harus di servis ulang itu. Oh iya. PMB itu satu kamar mandinya harus pakai standar hotel itu di sini. Tempat sholatnya juga harus standar hotel sehingga saingan dengan punya Pak Fuad itu nanti sama yang Karangsari bisa berani bersaing. Kalau enggak nanti bisa jadi rumah hantu gitu kalau di Betul, betul. Kok Dan Mas Bari apa Mas Hasan ya yang ngelola ya? Mas Barli. Mas Bari masih ya? Oh, betul Bu nih Mas Bari Pak. Biar disesuaikan dengan kebutuhan. Futsalan sekarang udah kelasnya kelas menengah atas rata-rata sih. Orang-orang serius gitu, orang serius futsalan. Yang kedua, hari ini agendanya itu kalau ibu-ibu senam, saya tidak tahu senamnya itu ngundang institusinya jam berapa itu, Bu Novi. Yang jelas kita sepakati untuk jam 10 selesai. Mungkin instrukturnya nanggung gitu ya, ngisi di sana sini. Biasanya instrukturnya itu ngisi di beberapa tempat, sehingga harus menyesuaikan. Yang ketiga, agenda hari ini untuk sebagian siswa ada yang lomba di Gombong. Terus siswa apa ya? Mudah selesai ngasar mobil ini kita pakai langsung ya ngasur ya. Mudah selesai habis ngasar, kami kita akan pakai untuk kegiatan jalan alun, yaitu acara apa namanya PK itu. Hari ini ada acara PK Sedua besok hari Ahad dan kita membantu untuk persiapan kegiatan yang ada di alun-alun display. Para display di alun-alun, Pasien Dokumen diminta untuk membantu dan kita sponsor utama. Sehingga kita akan persiapan juga untuk di alun-alun. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, setelah ini nanti kita lanjutkan dengan agenda-agenda khususnya. Ada Cepakti dan seterusnya. Rapat tapi tidak penuh. Kalau tidak penuh, saya tidak mau rapat. Kalau tidak full. Karena ada yang izin keluar, ada yang dampingi, dan seterusnya. Sehingga kita rapatnya tunda beberapa hari ini. Baik, Bapak Ibu, bersama-sama kita awali pertemuan pagi ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, pagi ini kita masih membahas tentang ideologi Muhammadiyah. Untuk kali ini adalah pertemuan yang ketiga. Saya belum berpikir untuk Ramadan, mudah-mudahan tidak usah lah ya. Ramadan agendanya sepadat, biasanya ya, Ted. Banyak acara, jadwal imami, jadwal kultum, dan seterusnya. Misalnya sudah banyak jadwal. Tanggal ini saya sudah ada tiga apa yang masuk, gitu, baik imam maupun kultum. Sehingga kelihatannya kalau Ramadan padat, begitu. Oleh karena itu, Ramadan harapannya nanti dikaitkan dulu, nanti kita mulai di silaturahim, dan berarti kalau silaturahim bulan apa itu? Ramadan itu bulan Alhamdulillah, Maret. Maret ya. Maret berarti ya. Mungkin Maret mulai pengajian PDM, silaturahim, itu berarti masih sudah keluar dari silaturahim, berarti sudah keluar dari agenda Ramadan. Kalau kegiatan Ramadan PDM cukup padat, banyak. Salah satunya ada baksos dan kegiatan biasa, tarawih dan seterusnya.
Baik, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sudah ya? Sudah, baik. Lagi apa? Eh, kita sambil menunggu teman-teman yang lain untuk apa namanya pengajian dan langsung saja, Bapak sekalian, kita ikuti kajian kali ini masih membahas apa ya tadi yang kemarin ya? Risalah Islam Ramadan. Risalah Islam Berkemajuan. Poinnya tentang dakwah berkemajuan kalau tidak salah apa Iya, ya? akan Dakwah dakwah. berkemajuan. Jadi, monggo nanti untuk bisa disampaikan sesuai dengan apa namanya tema. Biasanya kalau yang isi tua-tua tidak sesuai dengan tema itu sekar pedewek. Hmm. Pak Rois ngisi nangken tua lah yuk malah sekar pedewek dan ngisi dan nyusun saya. Pak Rois juga menyaksikan gitu ya. Pak Muhajir juga begitu. Isi pengajian di sini mau uji tauhid, baik. Kalau ngisi tentang tema singkat, ya orang sesuai gitu. Atau pecat jadi ustadz orang kepenak gitu ya, melas gitu. Jadi SP dulu. Hah? Surat. Oh ya SP ya, SP dengan ya, SP. Jadi ngisinya itu tua-tua malah pada sakar negara gitu. Waduh, kayaknya gitu kayak apa namanya materi ya, Kurikulum ya. lumayan nih kayak iya itu bisa nambah kurikulumnya, darah ngisi pengajian orang tua-tua nggak sakar negara gitu. Repot-repot itu. Alhamdulillah ini saya tadi Hamid sudah sesuai dengan track yang kita cantumkan di materi sehingga harapannya sasarannya nanti bisa tepat pada jamaah khususnya di AUM Muhammadiyah untuk bisa eh, memahami apa yang menjadi ideologi kita di Perserikatan Muhammadiyah karena banyak sisi yang harus kita pahami sehingga AUM ini nanti tidak akan melenceng, tidak akan tersesat begitu sehingga nanti akan berjalan sesuai dengan apa yang dimaksud tujuan dari didirikannya AUM itu sendiri baik itu AUM kesehatan tapi kita di AUM pendidikan. Baik Bapak Ibu kita langsung dengarkan bersama-sama eh, Bapak Ustadz Ade Hamid dipersilakan monggo Pak dosen. Iya, terima kasih Ustaz Musyun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa syukurillah, summa syukurillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz Miskun atas waktunya dan juga eh, rekan-rekan sekalian, teman-teman, guru karyawan. Ibu nggak ikut senam? Nggak ikut senam. Oke. Wow. Oke, pada pertemuan kali ini putaran ketiga bedah buku ini ceritanya ya, bedah Wow. buku Risalah Islam Berkemajuan. Ya, ini sudah sampai pada poin kedua yaitu gerakan Islam berkemajuan. Ya, saya sesuai tema ya, biar nggak dipecat. Nah, itu satu. Mungkin kalau mecat yang senior agak segan ya, Pak Rois. Kita pecat orang apa itu ya? Oke. SP dulu Ustaz, jangan langsung pecat. Iya ya. Ya. Oke. Oke. Gerakan Islam berkemajuan ini ada 4 poin. Pertama, gerakan dakwah. Kedua, gerakan tajdid. Ketiga, gerakan ilmu. Dan keempat, gerakan amal. Ini kalau yang di edaran hanya gerakan dakwah, Ustaz. Ya. Iya ya. Ini nanti sedikit menyinggung sampai gerakan tajdid, gerakan ilmu, dan gerakan amal. Oke. Pertama adalah gerakan dakwah. Bahkan ini ada dalam definisi Muhammadiyah itu sendiri ya. Di anggaran dasar Muhammadiyah, Muhammadiyah mendeklar dirinya sebagai gerakan Islam dakwah ya. Artinya gerakan dakwah. Artinya kita eh, diminta ya untuk senantiasa mengajak. Dakwah itu kan mengajak ya. Ditohrijan nas minadzulumati ilan nur ya. Mengajak manusia agar keluar dari
kegelapan, ilan nur menuju cahaya. Ya. Karena itu ilmu disebut an-nur, ya, cahaya, karena akan menerangi kita. Dan itu menjadi poin yang sangat krusial. Tidak mungkin tanpa sebab Allah mewahyukan ayat yang pertama perintah Iqra, membaca. Ya. Bukan perintah beribadah, tapi perintah membaca. Inilah kenapa Muhammadiyah mendeklar dirinya sebagai gerakan dakwah, gerakan yang senantiasa mengajak. Kita semua ini para pejuang aum, ya, jangan pejuang rupiah ya, kurang elegan ya, pejuang aum. Di medsos kan pejuang rupiah, ya. Para pejuang aum hakikatnya adalah pelaku dakwah. Kita semua punya tanggung jawab moral untuk berdakwah, ya sesuai profesi kita, sesuai sasaran dakwah kita. Ya, sebagai guru, sasaran dakwahnya antara lain para murid kita, ya. Sasaran dakwah yang luar biasa. Ya, karena masa depan Muhammadiyah, masa depan Indonesia, yaitu ada di murid-murid kita sekarang. Kita yang punya tanggung jawab membekali mereka untuk masa depan Islam, masa depan Muhammadiyah, dan masa depan Indonesia. Dakwah tidak harus seperti saya atau Ustadz Miskun ya, apa harus ngapal ayat, ya, harus ngapal hadis. Enggak selalu demikian ya. Bahkan dakwah yang paling efektif, kalau menurut Michael Hart ya di bukunya 100 tokoh dunia paling berpengaruh, dakwah yang paling efektif itu justru dengan keteladanan, dengan akhlak. Murid-murid kita atau orang lain ya, akan menilai Islam, menilai Muhammadiyah bukan dari apa yang kita ucapkan, tapi dari apa yang kita lakukan. Ya, sehingga ketika kita menampilkan akhlak yang mulia, ya, akhlakul karimah, ketika kita menampilkan budi pekerti yang luhur, yaitu suatu dakwah yang sangat efektif. Kenapa Nabi dipilih oleh Michael Hart? Michael Hart ini orang Yahudi. Dia menulis buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Walaupun dia orang Yahudi, tapi dia menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang nomor satu paling berpengaruh di dunia. Karena apa? Konsistensi akhlak Nabi. Kenapa dia tidak menempatkan tokoh dari agama lain? Bahkan dia diprotes oleh kalangan gereja. Kenapa malah yang dipilih dari unsur umat Islam, pemimpin Islam, bukan pendeta atau orang Yahudi. Tapi beliau orang yang objektif. Misalnya nomor 2 itu Yesus ya, atau Nabi Isa versi kita. Tapi bagi beliau keberhasilan Nabi Isa itu lebih banyak ditopang oleh pengikutnya. Ya, kita kenal itu Hawariyun, pengikut Nabi Isa. Ya kalau dalam logo Muhammadiyah, nggak ada logo Muhammadiyah di sini. Wah, jangan bukan Aum ini. Jangan amal usaha miskun. Bukan amal usaha Muhammadiyah. Ya, itu kan ada 12 ya, ada 12 sinar. Itu melambangkan terinspirasi dari kaum Hawariyunnya Nabi Isa. Jadi pengikut Nabi Isa yang berjumlah 12 orang itu menyebar, menyiarkan, mendakwahkan agama ya saat itu ya agamanya Nabi Isa ya. Sungguhnya agama Islam. Spiritnya dari situ. Dari itulah kenapa Nabi Muhammad kemudian ya, ditempatkan menjadi orang nomor satu. Dan kenapa pula ya, Ahmad Dahlan ya, memilih nama Muhammadiyah ya. Kan bisa saja Dahlaniyah mengikut Ahmad Dahlan. Oh, Miskuniyah mengikut Miskun. Kenapa memilih nama Muhammad?
Siapa yang mengusulkan nama Muhammadiyah ke Ahmad Dahlan? Apakah itu dari Ahmad Dahlan atau dari orang lain? Dari siapa nama Muhammadiyah itu? Dari siapa, Bu? Nama Muhammadiyah. Dari Ahmad Dahlan bukan? Oh, bukan. Ya, dalam film ada ya, dalam film Sang Pencerah dari Sang Idu kalau nggak salah namanya. Dia mengusulkan nama Muhammadiyah kepada Ahmad Dahlan. Ya karena kita ingin meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dan alhamdulillah nama itu juga berpengaruh ya terhadap etos dan etika pengikut warga Muhammadiyah. Sehingga bukan hanya bisa survive melewati satu abad, tapi bahkan menjadi organisasi Islam terkaya di dunia. Dan keagamaan nomor 4 ya, berapa tadi ceritakan. Ya. Jadi dari 10 itu, 8 dari gereja, 1 dari Buddha atau Hindu ya, yang 1 dari Islam. Itulah pertama gerakan Islam berkemajuan ini adalah sebagai gerakan dakwah. Kita punya tanggung jawab moral untuk selalu berdakwah ya. Minimal di lingkungan terdekat kita, di sekolah ya kepada sesama rekan kita, murid kita, termasuk wali santri atau wali siswa. Atau bahkan di era sekarang penting kita meninggalkan atau meningkatkan dakwah di bidang digital ya. Waalaikumsalam. Oh, sudah senam jasmani. Ya, sekarang senam rohani ya. Sudah minum belum? Dari jasmani ke senam rohani. Jadi lengkap, Pak. Kalau cuma senam rohani nggak sehat nanti fisiknya. Ya, Iya. Tapi kenapa milihnya di belakang ini? Padahal saya menyediakan door prize nih. Ya. wih. Ah, Bagi yang bisa menjawab pertanyaan nanti ya. Oke. Ya, tadi eh, saya nggak tahu ini SD apa setiap hari menyediakan konten dakwah. Ya sekedar flyer ya. One day one ayat atau one day one hadis. Nanti minta guru-guru, karyawan hari itu, ayo kita posting di story kita minimal ya. Itu dakwah setiap hari. Kelihatannya sepele, tapi kalau misalnya kita lihat medsosnya TWM Jawa Tengah Pusat, itu setiap hari membuat flyer, one day one ayat, one day one hadis, dan mereka memang posting secara bersama-sama, yaitu bagian kecil dari upaya kita untuk selalu berdakwah. Ya sangat simpel kok ya kalau ini bisa dibuka nanti ini apa internetnya. Cuman terjemahan ayat, nggak usah sama bahasa Arabnya, cantumkan ayatnya atau hadis. Tapi setiap hari, rutin, hal-hal yang kecil kita berdakwah setiap hari dengan, ya, terutama di media sosial. Karena untuk Muhammadiyah sendiri masih cukup tertinggal ya dibanding organisasi Islam keagamaan yang lain. Kita tertinggal dari teman-teman Salafi, luar biasa dakwahnya di bidang digital. Apalagi teman-teman NU juga lumayan. Kalau kita yang viral malah justru perorangan ya, seperti Adi Hidayat. Coba buka YouTube-nya Adi Hidayat, berapa subscribernya? 2 juta lebih toh. Padahal Muhammadiyah cuma 500.000. Jadi Muhammadiyah itu kalah sama Adi Hidayat subscribernya. Apa ya anggota Muhammadiyah cuma 500.000? Kan seperti itu. Ini artinya kita Muhammadiyah juga harus ya muhasabah ya dakwah kita eh, di ruang digital masih perlu ditingkatkan. Ya, walaupun saya apa ya tidak nguyes goro kalau dakwah kita bilhal ya. Aum ini kan dakwah yang luar biasa, dakwah yang sangat konkret. Kaum pendidikan ya, itu dakwah yang sangat konkret, menyiapkan masa depan
umat Islam, menyiapkan masa depan Muhammadiyah. Rumah sakit juga ya, peluang dakwah yang luar biasa. Tapi kita juga jangan sampai meninggalkan arena yang lain ya, terutama arena digital. Ya, one day one ayat di share. Nggak apa-apa. Yang saya share juga nggak semuanya hafal kan. One day one ayat, one hadis sebagai pengingat kita setiap hari ya. Pengingat kita setiap hari terhadap keagamaan kita. Nah, kemudian gerakan dakwah ini ada 7 ya. Pertama sebagai mandat manusia. Ya, dari Al-Ahzab ayat 72 ya, ini manusia sendiri yang menerima ya, menerima mandat tersebut. Ya, artinya ada kewajiban moral bagi kita untuk setiap hari berdakwah. Ya, mungkin nanti ini yang kaum hawa agak sedikit telat, ya, saya ulangi. Ya, dakwah itu tidak harus menjadi mubalik seperti Ustaz Miskion. Ya. Dalam arti menyampaikan dengan ayat, hadis, tapi bisa dengan bilhal ya, dengan menampilkan akhlakul karimah. Nah, disitulah dakwah yang sesungguhnya sangat efektif. Apalagi dilihat apa murid-murid kita, ya mereka akan bercerita kepada orang tuanya. Wah, oh di sekolah ini baik, gurunya berakhlakul karimah, sumeh. Apalagi sekarang dapat MBG ya, tambah sumeh ya. Baru ini ya gurunya ya. Iya. Ya, tapi perlu hati-hati ya. Ada yang keracunan lagi, Bu. Tapi seringnya yang keracunan yang soto apa ya tanya itu? Timur apa ya? Yang masakan soto itu beberapa kali Kudus mana? iya SMA ya tingkat SMA. Ya alasannya kita bikin 1.000 porsi kok yang keracunan cuma 100. Apa ini disabotase? Tadi malam saya tanyakan ya istri saya juga seorang dokter, yaitu ada kemungkinan daya tahan tubuh masing-masing anak beda. Walaupun masakannya sama, bisa jadi ini karena daya tubuhnya beda, daya tahannya bagi yang ini sakit, yang lain enggak. Tapi tetap bahwa masakan itu kurang fresh. Ya. Ketika itu menyebabkan sakit keracunan, berarti ada yang kurang fresh. Kalau saya amati memang lebih banyak masakan yang soto itu Bang Sian. Nah, yang di Petanan juga dulu. Oh, dulu juga soto itu ya? Soto ya, soto. Mungkin apa ya kuahnya. Masak Ya, jam 1, dimakan jam 11 siang ya. masaknya jam 1. Di sini jam 8. Kalau di sini tempat lain kan Iya. siang. Nah, di sini kebijakan sendiri ya. Dia nggak boleh jam 12 ini. Ye. Tadi yang pertama ya, dakwah merupakan mandat manusia. Yang kedua, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, sudah hafal nggih Ali Imran 104 ya, 110. Sudah di luar kepala nggih. Apa memang di luar kepala? Iya, ya minimal ayat andalan ya hafal. Ali Imran 104. Ya, biasanya ada di dinding-dinding aum Ali Imran 104. Pertama, dakwah kepada umat ijabah atau mereka yang memang sudah masuk Islam. Ya, ini lebih dakwah apa ya saling mengingatkan ya tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kemudian juga ada dakwah umat dakwah kepada mereka yang memang belum masuk Islam. Ya tadi tetap bahwa eh, bahkan menurut sosiolog Prancis mereka tertarik beragama bukan karena mereka pernah membaca Al-Quran, mereka pernah membaca Injil. Jadi sebenarnya lebih banyak umat beragama itu nggak pernah baca kitab suci. Orang tertarik Islam bukan karena membaca Al-Quran. Dan bahkan mereka nggak sempat. Tapi karena melihat ya kualitas akhlak umatnya. Suka Islam karena melihat, wah ini umat Islam baik ya.
Itulah mu'alaf kebanyakan masuk Islam karena sentuhan seperti itu, ya. Sentuhan perilaku kita yang diperlihatkan. Nah, ini terkait dakwah ini, bahkan Nabi pernah menyampaikan ya, mangkana yukminu man ro'a minkum, maaf, man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Ya. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka fardu kifayah, wajib untuk merubah kemungkaran. Ya, kalau kita melihat ada akan ada kejahatan, ya, atau sekarang yang lagi viral itu copet, ya, apa jambret, ya, jambret. Sampai, oh nggih, ini sudah Betul kesini, sambungan diganti. betul gitu. Hah? Betul sambungan betul. Oh, bawa. Begitu. Sampai mana tadi copet ya? Ini oleh bawah, Mas. Jadi akhirnya itu Pak, padahal pemasangan di LPG yang lainnya. Sambungannya ini ya, ya sudah lewati saja ya yang terkait copet, biar diselesaikan DPR. Iya. Itu Sleman ya, itu di Sleman. Kemudian adalah dakwah berbasis budaya. Ya. Dulu kita kenal TBC, tapi bukan TBC di rumah sakit, bukan tuberkulosis ya, tapi tahayul, bid'ah dan khurafat. Main malah. Ya kan perlu tampil beda ya. Ini kan yang buat blog ya. Bisa. Iya. Oke, tahayul, bid'ah dan khurafat. Ini yang sering kurang difahami oleh warga Muhammadiyah sendiri ya. Membedakan tahayul dan khurafat, termasuk bid'ah. Kalau yasinan itu termasuk bid'ah apa enggak itu? Hah? Bid'ah hasanah. Itu fitnah ya. Ya. Ya, bid'ah yang dimaksud Muhammadiyah yang tidak boleh adalah dalam ibadah mahdoh, ya. Ya, seperti puasa, ya. Puasa jelas ketentuannya, misalnya dari subuh sampai maghrib. Anu kepengen pahalanya lebih akeh ditambahi, ya. Dari ya 24 jam. Karena ibadah dalam Islam itu memang dirancang lebih rasional, ya. Dulu sebelum syariat puasa kepada Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi juga berpuasa. Tapi mereka puasanya 24 jam. Antara sahur dan buka satu waktu. Nah, kayak gue gelem ora Bu puasane. Kalau gelem silakan jadi orang Yahudi. Puasanya orang Yahudi seperti itu loh. Eh, Kalau kita kemudian mengeluh, ya ada yang lebih mengeluh umat Yahudi. Mungkin mereka yang pindah Islam karena ingin puasanya nggak nggak sepanjang ketika jadi orang Yahudi. Karena ternyata banyak praktek. Saya ketika masih tinggal di dekat Kauman, itu kan ada juga teman-teman NU. Mereka ada yang kemudian pindah ke Muhammadiyah gara-gara sholat raweh. Saya pindah Muhammadiyah gara-gara sholat raweh Tugas milih Muhammadiyah 11 rakaat. Eh, Jadi banyak orang beragama karena ya ya itulah Muhammadiyah memakai prinsip at-taisir ya. Eh, Prinsip yang mudah. Ya cari yang paling mudah ya dalam
beragama. Bahkan kan dalam hadis dikatakan Allah mencintai orang-orang yang suka mengambil rukhsah. Eh, Suka mengambil rukhsah, Pak. Iya. Sedang safar, ya sudah dikosor. Nggak usah merepotkan diri dalam perjalanan 5 kali berhenti, gitu kan, untuk sholat wajib. Justru malah tidak dicintai oleh Allah. Itu termasuk ketika berpuasa seperti itu ya. Justru dicintai mereka yang menggunakan prinsip at-taisir ya, kemudahan. Tentu ada aturannya. Saya ketika di Mualimin itu Pak Meskun, kalau musim hujan, setiap sholat maghrib pasti dijamak qasar dengan isab. Langsung itu. Mau direkturnya ganti siapa aja, seperti itu. Mau saya tantang awabin berani nggak seperti itu? Kalau sholat maghrib hujan langsung qasar dengan sholat isya. Jadi pulang ya sudah, tidak nanti kembali lagi sholat isya. Hanya baru ditambah apanya ya. Ya cuma komat. Yang pas sudah sholat di rumah. Tapi dalam hadis justru itu ya dicintai oleh Allah. Saya dulu agak kaget pertama kali. Masa setiap sholat maghrib kalau hujan pasti qasar dengan isya. Soalnya iya kalau balik lagi ya malah basah kuyup dan segala macam ya. Dan itu ada, tidak asal ya, ada landasan hadisnya. Bahkan kalau eh, teman-teman yang pernah ikut misalnya Darul Arkom di PP, kita Darul Arkom biasanya di kampus atau di hotel itu kan. Di sana ketika Darul Arkom 4 hari misalnya, sholat itu cuma 3 waktu. Subuh, duhur sama asar pasti di jamak qasar, maghrib isya pasti di jamak qasar. Itu penyelenggaranya pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya, artinya kan sama dengan dulu ketika saya di Mualimin. Apakah itu berarti memudahkan ajaran agama? Ya, karena ada landasannya. Justru itu dicintai. Atau termasuk nanti ya zakat fitrah. Ya. Dalam Muhammadiyah boleh zakat fitrah dengan uang. Tidak harus dengan ya bahan makanan pokok ya. Bagaimana di suatu daerah ketika sudah surplus bahan makanan pokok, orang-orang yang kurang mampu sudah tidak membutuhkan itu, tapi lebih membutuhkan uang ya. Di sini prinsip mana yang lebih maslahat juga diutamakan ya. Ya tadi kembali ke bid'ah. Selain yasinan apa yang sering dikatakan bid'ah? Tahlil ya. Saya di perumahan tiap malam Jumat diajak tahlilan Pak Mas. Ya, ya. Iya. Sesekali saya ini ngikuti ala Pak AR. Yuk, selain baca Yasin kita juga baca terjemahnya ya. Jangan hanya baca Arabnya ya, biar kita tahu Al-Quran itu kan hudan ya. Hudan linas. Al-Quran itu kan petunjuk. Namanya petunjuk ya harus dibaca ya, harus tahu maknanya. Bukan sekedar dihafal, bukan sekedar digunakan saat sholat. Tapi itu way of life, jalan hidup kita. Kita mungkin setiap tahun khatam Al-Quran, tapi Arabnya, gitu. Ramadan biasanya, one day one juice. Ya itu bagus. Tapi apa pernah kita khataman terjemahan? Pernah nggak Bapak Ibu selama seumur hidup khatam terjemah Al-Quran? Belum pernah kan? Padahal kita itu bukan orang Arab loh. Kan nggak tahu. Nggak semua kita tahu yang kita baca ini apa pesan Tuhan. Ini kenapa juga salah satu penyebab umat Islam saat ini tertinggal. Karena orientasinya tidak seimbang. Terlalu ukhrawi ya. Membaca Al-Quran ya dapat pahala ukhrawi. Tapi ketika kita ingin pahala duniawi, kita harus baca terjemahnya. Karena di situ ada ilmunya. Bahkan ini diceritakan sendiri Pak Habibie ya ketika beliau eh, satu-satunya tokoh Islam yang terpilih mengikuti pelatihan di camp di Yahudi. Yang lain orang Yahudi semua ya. Dia Islam sendiri. Ketika malam pertama beliau bangun,
Beliau cerita agak sombong. Saya orang Islam, pasti saya yang pertama bangun. Beliau punya kebiasaan sholat tahajud setiap malam. Jadi bangun jam 3. Tapi ketika keluar menuju lobi, beliau kaget. Orang Yahudi kok udah bangun di aula, sedang kayak kumpul itu membaca buku atau apa. Didekati lagi, Habibie semakin kaget. Karena ada salah satu dari mereka sedang membaca terjemah Al-Quran dalam bahasa mereka. Coba bayangkan orang non-Islam saja mau baca terjemah Al-Quran. Yang punya Al-Quran malah nggak pernah baca terjemahnya. Belum lagi tafsirnya. Padahal itu hudan, petunjuk. Sama mungkin kalau kita beli HP motor, mungkin nggak pernah dibaca ya. Petunjuknya. Karena merasa sudah tahu. Jarang. Apalagi ada pakai bahasa Inggris, sekarang bahasa Cina. Ya itulah kelalaian umat Islam ya, terlalu berorientasi ke akhirat. Padahal ya duniawi dan ukhrawi harus dicapai ya seimbang, dua-duanya harus didapat. Kemudian yang keempat ya walaupun mulainya nggak on time, selesai harus on time ya. Ya. Dakwah di tengah keragaman. Ya, ini Al-Hujarat ayat 13. Wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku wa qabail lita'arafu agar saling mengenal. Tak kenal maka ta'aruf, kenalan. Ya, ya, dari ta'aruf itu diharapkan ada tafahum ya, saling memahami. Kadang kita kurang saling memahami karena kurang kenal. Kemudian dari saling memahami diharapkan bisa saling ta'awun, saling tolong menolong. Dan terakhir saling takaful ya. Di 4T ya, ta'aruf, tafahum, ta'awun dan takaful. Yaitu proses yang diharapkan dalam Al-Hujarat ayat 13. Ya, ini dakwah di tengah keragaman. Apalagi kalau di lingkungan kita masing-masing ya. Bapak Ibu pernah diajak kegiatan yang non Muhammadiyah enggak? Yasinan, tahlilan ini. Pernah datang? Datang bagus. Nah, bagus itu ya. Itu mengedepankan ukhuwah Islamiyah ya. Selama perbuatan itu apa tidak berkaitan dengan ibadah mahdoh ya, apalagi membawa kemaslahatan ya, meningkatkan persaudaraan ya, enggak masalah ya. Kemudian tadi ya oke ya cepat ya. Hubungan antar umat beragama. Ya kalau ini jarang ya kita temui. Dulu ketika saya kuliah di UGM, beberapa teman non Muslim gitu. Itu saya pernah mungkin karena kurang paham ya, saya pernah ya agak sedikit diledek ya. Umat Islam kok pelit sekali, zakatnya cuma 2,5% katanya. Saya kaget. Oh begitu ya. Lah memang di gereja berapa katanya? 10% kalau di gereja ya. Berapapun penghasilannya, 10% kita sumbangkan ke gereja. Ya makanya tadi saya ceritakan, dari 10 organisasi keagamaan terkaya di dunia, 8 itu dari gereja. Salah satu memang iuran yang luar biasa. Ya. Bahasanya apa sana ya? Zakat 10% ya. Termasuk korporasi. Korporasi zakat lembaganya 10%. Nah, tapi saya bilang 2,5% itu kan zakat ya. Masih ada ibadah maliyah lain, ada sodako, infak, kurban. Ya. Tapi dia tahu Pak Meskun. Tapi kan itu nggak harus. Sunnah loh. Iya. Ada ya. Ya. Tapi kalau yang 10% itu wajib ya. Di gereja itu wajib seperti zakat.
Ya, kalau di luar itu pun kita juga ada bencana, kita masih harus nyumbang sama. Kenapa cuma 2,5%? Karena itu Pak Amin Rais ketika apa menulis buku Tauhid Sosial itu mengatakan zakat-zakatnya profesi seperti dokter spesialis, dokter yang relatif kerjanya mudah tapi dapat banyak itu kan. Itu nggak bisa kalau zakatnya hanya 2,5%. Beliau mengusulkan minimal 10% zakat profesi. Itu ada di buku beliau Tauhid Sosial. Zakat profesi 10%. Beliau analogikan dengan zakat pertanian yang non irigasi. Zakat petani kan 10%, Bu. Zakat hasil pertanian. Beliau analogikan ke situ. Petani yang panas-panas kerjanya, zakatnya aja harus 10%. Loh, masa kayak dokter pengacara yang asenan cuma 2,5%. Beliau analoginya eh, situ. Ya, ya tentu banyak yang nggak terima. Karena harus menggunakan. Tapi bagi orang Kristen ya baru dibahas toh dalam Islam ya. Nah, ini analogi dari Pak Amin Rais ya. Itu nanti saya kata sendiri. Kemudian kerjasama kurang 5 menit ya. Kerjasama dalam kebajikan dan takwa. Ya. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Al-Maidah ayat 2. Ya. Tujuan kita beragama ini kalau kita buka bukunya Maqasid Syariah itu ada 5. Yang pertama yaitu hifdzuddin, menjaga agama. Kalau Maqasid Syariah kontemporer, Jasar Audah tidak sekedar menjaga agama, tapi melindungi agama yang lain juga. Kalau ini kan orientasinya seperti hanya agama Islam yang harus kita jaga, tapi agama lain juga harus kita lindungi hak-haknya. Kemudian hifdzun nafs, ya, menjaga jiwa. Nah, misalnya terkait apa ya? Hurimat alaikumul maitata walahma walahmul khinzir ya. Diharamkannya misalnya daging babi. Kenapa Bapak Ibu tidak makan daging babi? Kenapa Mas Ustaz? Karena haram ya. Berarti ya itu paham deontologi. Saya nggak makan babi karena diharamkan oleh Al-Quran. Tapi ada yang paham utilitarisme ya, yang mengatakan saya nggak makan daging babi karena ada cacing pita. Ya. Tapi bagaimana ketika ada teknologi yang kemudian bisa membunuh cacing pita itu tersebut? Jadi daging babi itu sudah bebas dari cacing pita. Hukumnya tetap haram atau menjadi halal? Tetap haram. Ya. Jadi kenapa babi diharamkan oleh Allah? Alasannya apa? Apa karena cacing pita? Cacing pita di teknologi sekarang bisa dimusnahkan. Jadi kalau alasannya nggak sehat, sekarang sudah sehat. Berarti boleh nggak Bu kita makan daging babi? Nggak boleh. Dalam keadaan normal nggak boleh ya. Selama masih ada makanan lain ya. Ya, ketika sudah tidak ada makanan lain, ya, yaitu berarti Ibu paham deontologi. Oh ya, pokoknya Al-Quran udah ngomong ini ya sudah. Saya nggak mikir apa-apa. Haram ya haram. Bukan karena cacing pita. Kadang kan kita mencari argumen seperti itu. Kenapa Al-Quran mengharamkan daging babi? Karena saya nggak tahu jawabannya. Oh, dalam babi ada cacing pita, ada ini. Ya, itu hifdzun nafs ya, menjaga agama. Bahkan kalau Jasir Audah, hifdzun nafs itu lebih pertama daripada menjaga agama. Menjaga jiwa diutamakan daripada menjaga agama. Yang penting selamat dulu, gitu kan. Dalam arti tadi, dalam kondisi tertentu, sesuatu yang haram bisa menjadi halal. Ya. Sama nikah kan seperti itu. Nikah hukum asalnya apa?
Wajib, sunnah, apa haram? Daging babi hukum asalnya jelas ya haram. Pada kondisi tertentu bisa menjadi halal. Puasa juga ya. Puasa bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram. Kapan puasa itu diharamkan? Ketika lebaran. Iya. Kemudian hifdzul akal, menjaga akal. Ya, ini yang sedang dilakukan Bapak Ibu sekalian ya, menjaga akal, apalagi akal masa depan, akal anak-anak kita. Kemudian hifdzul nasl dan hifdzul mal. Ini sudah ya. Oke, saya mau buat kuis nih. Ada 3 door prize ya. Pertanyaannya Siap-siap Pak Wahid. yang jurinya ini ya, jurinya Pak Miskun. Pertanyaan pertama, eh, apa tujuan didirikannya Muhammadiyah menurut anggaran dasar Muhammadiyah? Jadi Bapak Ibu ini harus satu visi, satu tujuan dengan Muhammadiyah. Apa tujuan Muhammadiyah? Atau nggak harus persis lah ya, yang penting sama. Ketahuan nggak pernah baca ya. Biar Baitul Arqam bukan. Ya, ya boleh tanya ChatGPT lah, coba. Boleh. Oke, ya pertanyaan pertama nanti sambil saya yang bisa jawab silakan ya. Nanti Pak Miskun yang siapa yang ditunjuk ya? Ya, Menjunjung Islam dengan sebenar-benarnya oke, dan menghindari kesirikan dan kebimbangan. oke, ya. Gimana Pak Miskun? ACC? Ada yang bisa menyempurnakan Bapak Ibu? Sudah ada yang masuk poinnya itu. Ya kalau nanti yang paling sempurna berarti yang dapat. Sudah download belum anggaran dasar Muhammadiyah ada ya? Beda. Jangan-jangan nggak satu visi nih dengan Muhammadiyah. Ingat di pelajaran kelas 2. Oh iya. Oh, guru kemuhammadiyaan. Alumni PKM. Ini ada guru kemuhammadiyaan nggak? Yang mana-mana? Kerjanya beda itu. Ya, harusnya tahu tujuan Muhammadiyah. Ya udah dari yang kedua nanti mundur. Ya, ini ya tujuan Muhammadiyah. Boleh milih satu. Ini tujuan Muhammadiyah di anggaran dasar ya, menegakkan dan nggak nampak ya. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang selamat. Silakan, boleh pilih. Yang kedua, pertemuan pertama kita bahas 5 karakter Islam berkemajuan. Sebutkan. Ya. Wah, bingung lagi kita. Bukan ini. Ya, pilih. Pilih. Pilih ya. Silakan. Yang pertama Ya. tauhid, yang kedua melandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, Oke. yang ketiga menghidupkan ijtihad dan tasdid, keempat wasatiyah, kelima rahmatan lil alamin. Yes. Silakan, Mas. Ya. Ya, pertanyaan ketiga dari Ustadz Miskun. Apa teman ya? Ya, apa visi SD jangan-jangan nggak hafal. Nama ketua PP. Ladies dong, masa Silakan Bapak Ibu yang boys semua. hafal surat Ali Imran 104 dan 110. Boleh, silakan. Masa jebolan SD Muhammadiyah sama Al-Kautsar sama Wirga hafal Din? Coba gimana? Artinya, yo. Artinya. Sebulan pondok baru sama artinya. Waldo kumingkum, belakang ada.
Golongan umat golongan umat menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan, dan janganlah orang-orang yang Wa ulaika humul muflihun. Waalaikumsalam. Lumayan lah. Asal saya. Ya, Asal saya. Jangan sih. Yang ayat 110 itu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas Iya. ta'muruna terus dan seterusnya. Ya, saya kira itu Ustaz Miskun. Baik, Terima kasih untuk waktunya selama 3 bulan ini. Mudah-mudahan ada ibroh, pelajaran, serta hikmah yang bisa kita petik dan kita amalkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih jazakumullah khairan katsiran Ustaz Abdul Hamid sharing ilmunya pada kita semuanya pada 3 pertemuan sejak bulan apa ya? Hah? Desember ya? November, Desember, Januari. Alhamdulillah kita dapat menuntaskan agenda kita untuk pengajian rutin. Kalau Bapak Ibu kurang nanti bisa mengusulkan kita Baitul Arqam di mana begitu ya. Raja Ampat. Kenapa? Di Raja Ampat. Sampai. Lah usul kan boleh ada. Mari kalau Mas Arka usulnya Baitul Arqamnya di Mekah gitu ya. Ya, nggak apa-apa usul kan. Ya, umroh. Luar biasa itu. Bapak Ibu, mudah-mudahan ada inspirasi yang masuk untuk kita semuanya dan Bapak Ibu bisa mengambil pelajaran dari materi yang sudah disampaikan berkaitan dengan ideologi Muhammadiyah dan ini kita pegang sebagai dasar kita dalam menjalankan amanah mubalik di Perserikatan Muhammadiyah, yaitu Bapak Ibu sebagai pendakwah ya, sebagai pendakwah. Ya, saya sering cerita berkali-kali gitu ya. Saya bukan jebolan mualimin, kayak Ustadz Abdul Hamid itu kan mualimin ya. Mualimat. Mualim. Ini ada dari Gontor itu, S2-nya S1 Gontor Bu. Oh, Bisa apa? mari. Mega ya, yang ponakan lagi Pak Masro, terus mana lagi yang lainnya pondok pesantren katanya. Pondok pesantren yang lainnya. Oh, Pak Cinta itu. Yos Sudarmo dan Al-Noca. Bapak sekalian, kita terus untuk mendalami agama kita. Meskipun Bapak Ibu yang bukan jurusannya agama Islam, bukan Bu Ida juga alumni Pondok Assalam itu. Wis, Masya Allah. Jadi Kak Adik dengan ini berarti Mas Bari dan Pak Nafi ya. Pondoknya gitu. Jadi meskipun Bapak Ibu yang bukan jurusan agama Islam, bukan ulang agama, ya karena agama Islam adalah agama kita, ya kita harus paham Bapak Ibu. Harus paham, harus mempelajari, harus mengetahui. Bahkan kalau menurut saya Bapak Ibu juga memahami ilmu mengajarnya, metodik, didaktik, pedagogik begitu, psikologi dan seterusnya. Tetapi juga yang tidak kalah penting adalah agama ini, karena ini kita untuk bisa menjalankan agama Islam dengan baik, bisa selamat dunia akhirat, dan kita bisa menjalankan agama ini dengan ilmu ya. Harus belajar gitu, harus memahami agama kita. Maka harus sekalian, monggo kita terus semangat mengaji program-program yang sudah ada di PDN. Bapak Ibu kalau bisa ngaji ini serius, begitu targetnya paham, mengamalkan dan seterusnya begitu. Sehingga sejak Ibu Bapak masuk ke SD, mungkin masih awam, keluarnya itu sudah berubah begitu, sudah lebih paham. Sehingga tidak sama gitu ya, keluar dari masuk sama saja itu pemahaman agamanya tidak menambah. Ini saya kira tidak baik dan kecelakaan saya kira bagi Bapak Ibu semuanya. Maka kita terus sekalian terus berupaya untuk mendalami agama Islam siapapun begitu, apalagi Bapak Ibu guru di SD Muhammadiyah Kebungan khususnya.
Begitu Bu sekalian. Mau bertanya. Oh, silakan. Boleh Ustaz ya? Boleh bertanya ya? Ustaz lagi di sini Oh. kita manfaatkan ilmunya. Oh, ini calon doktor, kemarin juga epistemologi, nanti ada ontologi, nanti ada lagi apa itu saya mendengarkan ceramahnya, aduh gitu. Oke, terima kasih Silakan. atas waktunya. Begini Pak Ustadz, yang paisirnya Muhammadiyah itu kan gampangannya sing kepenak lah, ya gampang gitu. Nah, ini terkait kayak besok mau zakat fitrah, umumnya kan pakai makanan pokok. Nah, di Muhammadiyah dibolehkan dengan uang. Nah, setahu saya memang awal yang membolehkan dari 4 imam mazhab itu, yang membolehkan memang hanya Abu Hanifah. Iya. Itu pun bukan berdasarkan dalil, tapi ijtihadnya Abu Hanifah. Karena memang sampai sekarang pun saya memang belum menemukan satu dalil pun, entah itu Al-Quran, entah itu Sunnah, hadis maksudnya, itu yang membolehkan dengan uang, dinar, dirham, dan lain sebagainya. Tapi memang Muhammadiyah mengambil rukhsahnya itu untuk memudahkan umatnya. Tapi yang jadi masalah ketika Abu Hanifah berijtihad, kalau ada unsur yang membolehkan ketika misalnya semua orang sudah kaya semuanya misalnya. Padahal umumnya orang kita ya, umumnya orang Indonesia di bawah garis kemiskinan, umumnya kayak gitu. Bahkan untuk mendapatkan bantuan saja orang harus berjuang menjadi miskin dulu baru di karena memang di bawah garis kemiskinan gitu. Kalau itu nggak perlu berjuang ya. Nah, ketika hal-hal kayak gini, ini kadang memang di masyarakat memang jadi agak ramai memang ketika kita yang minoritas hidup di yang mayoritas, umumnya yang mayoritas adalah tidak membolehkan, apalagi ketika kemarin ada rendangmu, Iya. yang kurban itu dagingnya dijadikan rendangmu, dan yang dapat rendangmu ada yang dari lingkungan sekitar, bukan misalnya dikirim langsung ke Palestina semuanya. Nah, ini apa masih signifikan, apa masih urgen untuk dijadikan rendangmu, termasuk ini yang zakat fitrah dengan uang, karena memang ijtihad, namanya ijtihad, benar pahalanya 2, salah pahalanya 1. Nah, itu kalau memang ijtihad ya, namanya ijtihad bisa benar bisa salah. Bukan berarti saya menyalahkan ijtihadnya Hanafi, bukan. Siapa sih saya menyalahkan itu? Iya. Nah, mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Oh, enggak ada Iya. sebentar. Pertanyaannya angel Ya, ya. good question. Ya. Ya, kalau Muhammadiyah selalu melihat pertama aspek kemaslahatan, Pak. Misalnya tadi daging kurban ya, lebih maslahat mana? Dua-duanya mungkin maslahat, tapi lebih maslahat mana ketika daging kurban itu dijadikan rendang, lebih banyak maslahatnya mana daripada seperti yang sudah berjalan. Dan itu juga situasinya kondisional setiap daerah. Mungkin di satu daerah sudah sangat surplus, bahkan ada yang di hari itu kulkasnya kebek daging. Kenapa kemudian tidak dijadikan rendang, didistribusikan ke tempat yang lebih jauh sehingga lebih awet, lebih maslahat. Jadi tidak serta-merta keputusan itu berlaku mutlak ya, tapi relatif ya, melihat situasi masing-masing daerah. Bisa jadi rendangmu ini bermanfaat di Jawa Tengah, tapi di Jawa Timur tidak relevan. Itu bisa, ijtihad bisa seperti itu. Karena pertama harus dilihat unsur banyak maslahatnya yang mana seperti itu. Termasuk tadi zakat fitrah ya. Zakat fitrah ketika di suatu tempat ya. Ini di PK Suruhan kan ada namanya Komite Pertimbangan AIK ya. Ini sedang saya tanding. Kebetulan ketuanya Pak Ustadz Fuad Syarif dengan Pak Abu Rizal
satu pembina, satu ketuanya. Saya tanding. Selama ini PKU Seruang pentasarufan zakat fitrah dengan beras. Coba saya minta opini AIK Seruang seperti apa. Ya walaupun dalam tarjih dibolehkan, tapi tidak serta-merta kemudian nanti opininya ya sudah dengan uang. Kita tetap akan melihat unsur-unsur lain. Misalnya dari sisi dakwah, lebih kelihatan mana sih siarnya dengan memberikan uang atau dengan memberikan beras seperti itu. Kemudian juga melihat target sasarannya. Bagi target sasaran lebih dibutuhkan uang atau beras. Tapi uang pun juga ada resikonya ya, karena belum tentu diberikan untuk hal-hal yang positif. Bisa malah gak tuku rokok kan repot kan. Seperti itu. Jadi tetap akan banyak pertimbangan, bukan sesuatu yang mutlak. Taisirnya juga seperti itu, akan selalu melihat pertimbangan A maslahatnya lebih banyak mana daripada B. Yang lebih banyak maslahatnya itulah yang kita akan pilih seperti itu, Pak. Saya benar pun saya melihat latar belakangnya seperti itu. Dia pasti akan melihat, ya tadi saya sampaikan 5 maqasid syariahnya. Dari hifdzul din, hifdzul nafs, hifdzul nasl, hifdzul mal, hifdzul akal, itu harus diupayakan semuanya dapat. Kalau terpenuhi, ya tinggal dijalankan ya. Prinsip taisir menurut saya relatif ya, tidak mutlak berlaku di semua zaman, bahkan di semua tempat ya, bisa berbeda. Ya karena itu tepat kalau fatwa itu kalau salah pahalanya 1 karena berfatwa, kalau benar pahalanya 2 seperti itu. Dan kebenaran pun relatif ya, namanya juga kebenaran manusia. Sekarang benar, tapi tahunnya akan datang sudah nggak relevan. Ya sudah beda lagi perlakuan hukumnya seperti itu, Pak. Jadi yang pertimbangan utama memang kemaslahatan kalau saya melihat dasar tarjih memutuskan sesuatu seperti itu. Gitu, Ustaz. Terima kasih atas pencerahannya. Ya. Ada yang lain, Pak Ibu, yang ingin menanyakan? Bu Guru? Ada? Oh, boleh, bentar lagi, monggo. Bapak Miskun kan? Tadi tanya ke sini. Kalau kita disampaikan kayak begitu itu kan saran benar. Kalau misalnya tidak tahu dan tidak sengaja tahu, tapi setelahnya itu bagaimana? Kalau sudah termakan. Alhamdulillah. Ya, kaidah fikihnya rufi al-qalam ya, diangkatlah pena, ya, tidak dicatat, ya tidak suatu perbuatan dosa. Rufi al-qalam itu berlaku orang yang tidak tahu ya, tidak berakal, tidak tahu, ya memang tidak sengaja gitu kan, karena tidak tahu. Kemudian anak kecil yang belum balik atau orang yang tidur sampai ia bangun. 3 kondisi ini dalam kaidah fikih dinamakan rufi al-qalam. Jenengan tidur berbuat jahat nggak dihitung sebagai perbuatan jahat. Anak kecil berbuat jahat nggak dihitung sebagai perbuatan jahat. Orang yang lupa tidak berakal ya tidak dicatat ya. Jadi pada 3 golongan tadi rufi al-qalam. Iya, kebetulan kan tadi itu bagi. Nah, terus cuma ikut-ikut kayak gitu. Namanya sih bakso sih, jadinya bakso. Tapi ketika bayar lah sudah tahu ternyata bakso itu. Bakso babi. Rezeki. Dan setelah keluar ya saya dan teman-teman ya gue kayak gitu, tapi kan Gak perlu diohoi kan. cuma kita Iya. kayak gitu. Iya. Tapi enak-enak aja ya. Mas makan enak. Lah, emang enak kok, emang enak. Enak. Betul. Kalau aku udah nggak ada cacing pitanya kan. Itu kan kiasnya analoginya sama dengan ibu sedang puasa lupa makan sampai kenyang. Sama. Apa terus dimuntahkan? Udah di perut yang makan dimuntahkan.
Ya, rufi al-qalam ya pada 3 kondisi tadi. Tidak dicatat sebagai dosa. Aman. Insya Allah, man. Maka bagi yang masa kecilnya itu memburu babi beruntung gitu. Belum tahu sih. Nah, Misalkan itu kan tempatnya babi ketek gitu dari kecil. Ada yang lain cukup? Aman ya? Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau cukup kita tutup bersama-sama dengan baca Kafatul Majelis Subhanallah. Terima kasih Ustaz Adi Hidayat ya, jadinya ya. amin. Perkenalan Ustaz Hidayat, Ustaz Adi. Wah, Wah, alhamdulillah kita dapat menyelesaikan agenda sudah kita rencanakan Ibu sekalian. Lagi terima kasih jazakumullah khairan Bapak Ibu sekalian. Kita selesai agenda ini dan kita lanjutkan untuk acara berikutnya. Senamnya sudah selesai Bu? Apa masih lanjut? Sudah. Oh, mau dilanjut. Oh, mau dilanjut silakan kalau masih ada Ibu Ates. Terima kasih sekalian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.